Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali di acara ibadah kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih boleh mengikuti ibadah online di gereja kita KP Philadelphia. Shalom buat kita semua, mari kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kami Kumpul di Sini. Demikian sabda Tuhan berbunyi. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita meresponnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian nomor 209, Yesus segala-galanya. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin satu minggu lagi kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan kebaktian online kami pun bisa berbakti kepada Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda tempat, dimanapun kami berada, Tuhan pimpin dan sertailah hati kami, sehingga ibadah online ini tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa syukur kami kepada Tuhan, dalam kami berbakti kepada Tuhan. Tuhan, biarlah yang dimanapun kami berada, yang sedang berbakti kepadamu pada hari ini, biarlah Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah sertailah hidup kami Tuhan, pimpinlah gerejamu dalam masa-masa pandemi ini, sehingga gerejamu bisa melewati masa-masa yang sulit ini, dan semua jemaat bersyukur Tuhan telah memimpin dan menyertai mereka dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, sertailah ibadah kami ini, bila selama ibadah ini kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pada hari Tuhan, pada hari ini pembacaan kitab kita sebagai responsoria diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-32, Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membuka kitab kita dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari kitab Mazmur
pasal 32 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan membaca ayatnya secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan di jemaat ayat yang genap. Demikian firman Tuhan berbunyi. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti api bulan musim panas selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku salah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Biarlah firman Tuhan kita baca boleh berkenan di hati Tuhan. Mari kita meresponnya kembali dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian nomor 212, Hidup Bagimu. Dan
kepada Tuhan. Biarlah kita hidup hanya untuk Tuhan kita saja. Biarlah hidup kita, apa yang kita lakukan hari-hari, kita boleh berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita melihat ayat emas firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur. Pasal 73 ayat 25. Mari kita sama-sama merenungkan ayat emas firman Tuhan ini. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Biar Tuhan memberkati ayat emas firman-Nya. Firman Tuhan di hari Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Penginjil Anglia dengan tema Tuhan segalanya bagiku. Pembacaan Alkitab sebagai dasar renungan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini sebagai renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Penginjil Anglia. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan berbunyi. Bahagia orang saleh, mitam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penginjil Anglia. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus. Kita bersyukur kita bisa ketemu di ibadah online. Mari kita berusaha untuk fokus kepada firman Tuhan. Meski kita harus ibadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin jika kalau kita ada hati, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan beserta kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa sebelum memasuki firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Meski kami Tuhan di dalam pergumulan, dunia ini sedang merana. Semua gereja Tuhan mengalami dampak COVID-19 ini. Dan semua gereja bergumul Tuhan. Mereka bergumul dengan new normal, kapan membuka gereja kembali Tuhan. Kami berdoa hikmat-Mu menyertai kami, sehingga gereja-gereja Tuhan ada jalan keluar, sehingga jemaat-Mu juga tidak bosan Tuhan, karena mereka ibadah online terus, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka menjadi mundur Tuhan. Kehidupan rohani mereka menjadi mundur. Tuhan, kami berdoa, hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Tiada harapan kami Tuhan, hanya bisa memandang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang membuka jalan bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul,
baik dalam pekerjaan, rumah tangga, maupun pergumulan dalam keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sehingga kami tidak terlena karena harus ibadah online, tetapi malah kami harus membangunkan diri kami Tuhan, malah kami harus Tuhan bangun dari keterlenaan kami, dan kami harus Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Kami serahkan kami semua Tuhan, kiranya jemaat yang ibadah online pun mereka bisa seperti rusa rindu air, merindukan firman Tuhan, merindukan perubahan dan pembaharuan di dalam hidup mereka. Kami serahkan Tuhan semua gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga suara Tuhan yang mereka dengar, sehingga sabda-Mu Tuhan tidak sia-sia diberitakan. Ubahlah hati kami Tuhan, memang kami manusia ini manusia yang fana, manusia yang keras hati Tuhan, manusia yang susah untuk taat firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu lah yang akan mengubah kami. Kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu, pakailah hamba-Mu yang tidak layak ini, sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan mengenai kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, Raja Daud ada disebut sebagai seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, saudara-saudari? Karena Daud mengerti isi hati Tuhan. Daud seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan kita bisa lihat bagaimana di Mazmur-Mazmur yang kita baca, bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan bagaimana dia menyebut Tuhan adalah gembalanya, dan bagaimana dia menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya, dan bagaimana dia mengatakan selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan di dunia ini yang dia inginkan. Dan kita bisa lihat Raja Daud juga dia mendambakan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan dia juga mempersiapkan semua materi-materi untuk membangun bait Allah. Itu kerinduan hatinya yang terbesar melalui anaknya Salomo. Jadi kita bisa lihat kehidupan Daud yang nyata, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita bertanya ya saudara-saudari, Raja Daud seorang yang melakukan perzinahan dalam hidupnya, merebut istri orang, membunuh Uria suami Batseba. Mungkin kita bisa bertanya tadi di hati, apakah dia layak? Dia diskualifikasi, dia tidak pantas ya, disebut seorang yang berkenan kepada hati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Mazmur yang dia tulis, kita tahu Tuhan menyebut dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, karena hatinya adalah untuk hak Tuhan. Meski dia punya kelemahan di mata, dia jatuh tetapi dia mengakui dosanya. Dia sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Daud mengaku dosanya, bisa kita lihat di Mazmur pasal 51 dan 32 yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu sekalian. Ya saudara-saudari, Daud juga mengalami penderitaan, bukan tidak mengalami penderitaan ya. Akibat yang dia perbuat, dia harus tuai juga. Daud harus melarikan diri dari buruan musuh. Anaknya sendiri sembunyi di gua. Daud harus mengalami depresi, pura-pura gila di hadapan musuhnya Filistin. Ya. Dan Daud dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Dan Alkitab, akibat perbuatannya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, 4 anaknya harus mati. Jadi Bapak Ibu bayangkan, dosa harus ditanggung. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak yang berpura-pura saleh, tiap hari melakukan dosa tersembunyi. Bahkan
kita lihat banyak pendeta ya menjabat hamba Tuhan di gereja. Ada yang jatuh juga dalam dosa menggelapkan uang gereja, yang menonton pornografi, ya, pendeta yang melakukan pelecehan, semua ada di berita. Yang suka berbohong dan segalanya Bapak Ibu, tapi masih mencokol tetap dalam dosanya dan berkoar-koar di mimbar. Itu lebih parah dari Raja Daud yang spontan mengakui dosanya dan dia berduka akan dosanya, menyesalkan dosanya, dan sungguh-sungguh bertobat, tidak mengulanginya lagi. Daripada orang yang pura-pura ya, berkuat-kuat di mimbar tapi tiap hari melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau dosa yang tersembunyi suatu hari pasti terekspos, pasti akan diketahui orang. Sebaiknya kalau hamba Tuhan yang melakukan hal-hal kayak demikian, sebaiknya mengundurkan diri daripada berpura-pura ya tetap melayani. Suatu saat ketahuan di sidang, diadili, di pengadilan, dikeluarkan dari gereja, ini lebih mempermalukan nama Tuhan, lebih memalukan sekali. Lebih baik kita mohon ampun kepada Tuhan, kita mengundurkan diri. Bapak Ibu sekalian, banyak orang menyembunyikan dosa mereka dan mereka tidak mau mengaku dosa mereka. Banyak orang ketika ditegur, mereka tidak mau mengaku. Bapak Ibu, tidak demikian dengan Raja Daud. Dia spontan, dia punya hati yang tulus, dia punya penyesalan yang sungguh-sungguh, dan dia bertobat. Makanya Daud di Mazmur 16 dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan, ya Allah, sebab aku berlindung kepadamu. Pada siapa kita berlindung? Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, saat-saat yang tidak menentu ini, di dunia ini sekarang semua serba tidak menentu, semua serba riskan. Kami rapat di sekolah juga kemarin mengalami pergumulan. Semua sekolah mengalami pergumulan, mau online, mau bagaimana ke depan, mau mengajar secara daring atau secara manual, ya harus tunggu zona hijau dulu. Nah, nanti zona merah, zona hitam harus tunggu berubah jadi zona hijau, baru anak-anak bisa sekolah. Semua orang pada mengalami stres, Bapak Ibu. Semua orang pada mengalami stres dan masalah dalam pekerjaan mereka juga. Mempengaruhi kehidupan keluarga juga, pendidikan anak juga, bisnis mereka juga, Bapak Ibu. Tetapi Daud di sini bilang, Daud juga mengalami kesesakan, tetapi dia bilang kepada Tuhanlah saya berlindung. Bulan yang lalu saya sudah bahas di mana tempat perlindungan kita. Di Mazmur 95 kali menyatakan Allah lah tempat perlindungan kita. Bacalah Mazmur supaya Bapak Ibu tidak stres ya. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya, kata firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berlindung di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Di Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah tidur, yang jaga kita setiap saat? Bahkan suami istri pun tertidur ya, tak sanggup jaga. Ya, kalau anak sakit ya terbangun sampai tertidur, terbangun sampai tertidur ya, teler ya. Tetapi siapa yang bisa menjaga kita 24 jam? Penjaga kita ialah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah terlelap, tidak tertidur. Dia akan menjaga kita setiap saat, meski kita harus terbaring di rumah sakit, Bapak Ibu. Kita bersyukur Daud mengandalkan Tuhan sebagai penjaganya, pelindungnya. Dia makanya mengatakan, Engkaulah Tuhanku, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dan Daud merindukannya. Dia sungguh merindukannya. Bagi Daud seorang raja, semua ada takhta, harta, kedudukan, posisi, kuasa, kenikmatan, semua ada. Tetapi dia menganggap semuanya ini tidak ada yang baik selain Tuhanlah yang baik di dalam hidupnya, yang bisa memuaskannya. Orang-orang kudus merupakan kesukaan Daud, ya, orang-orang yang seiman, yang saling mendukung, saling mendoakan,
di gereja saling bersekutu tentang kesukaan Daud, ya. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, sukacita melimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Itulah janji Tuhan ya kepada Daud, dan Daud sungguh-sungguh menikmati di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi parahnya kita manusia, kesukaannya apa Bapak Ibu? Tawaran dunia. Kesukaan manusia kontras ya dengan kesukaan Tuhan. Kesukaan kita kadang kontras dengan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kesukaan dunia, kesukaan manusia yang dunia tawarkan kepada kita, kita ingin menjadi kaya, kita ingin penyembuhan, kita ingin apa lagi? Jabatan, kita ingin kedudukan, kita ingin ketenaran, popularitas, kita ingin kesehatan, kita ingin kenyamanan dan kenikmatan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Semuanya kita ingin ya. Dan masa corona ini karena suasana begitu banyak yang kena tipu ya, jual masker, hand sanitizer, ada yang masker bukan masker yang dikirim ya, malahan sampah yang dikirim ya. Jadi banyak sekali liku-liku hidup, banyak sekali penipu zaman-zaman yang susah ini ya. Ada yang tawaran banyak obat lah, tawarin banyak obat ya, kopi mio, minyak kayu putih, minyak kelapa, temulawak, bawang putih, semua bisa menyembuhkan, tergantung pengalaman orang masing-masing. Jadi siapa yang kita percaya Bapak Ibu? Jadi inilah tawaran dunia kepada kita. Kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita gampang percaya kepada orang yang mau menipu kita. Banyak hal yang riskan, kita harus ekstra hati-hati. Seperti tawaran setan kepada Adam dan Hawa apa? Nah, sekarang juga menggoda kita sebagai umat Kristen di seluruh dunia, juga digoda oleh keinginan ciptaan Tuhan yang pertama kali manusia ya. Kita lihat kembali lagi ke semula godaannya ya, buah yang baik untuk dimakan, wah sedap kelihatannya buahnya ya, menarik hati dan memberi pengertian. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu banyak hal tentang hal yang baik dan yang jahat. Jadi wah, Hawa langsung tergoda, wah saya bisa ya tahu banyak hal, dan dia makan, dia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini memang banyak yang menggoda kita, menarik hati kita dari Tuhan. Justru tempat yang banyak dikerumuni orang itu tempat kesukaan manusia, Bapak Ibu sekalian. Justru tempat yang banyak dikerumuni orang lah, itu godaan yang paling banyak menarik hati kita jauh dari Tuhan. Kita lihat makanan yang enak ya. Bahkan orang memburu makanan yang mewah-mewah. Sampai ada t-shirt yang gambar makanan, t-shirt yang ada tulisan-tulisan makanan ya. Oh, roti prata, lobster, bakute, chili crab. Wah, sampai semua pakai t-shirt makanan karena terlalu memburu makanan. Saya tidak bilang kita tak boleh punya kesukaan ya. Makan pun kita semua suka sesuai selera masing-masing. Orang Batak suka saksam, orang Kupang suka sei, orang Cina suka dimsum ya. Boleh kita ada kesukaan, tetapi goal hidup kita, fokus hidup kita, apakah kita mengejar itu menjadi tujuan hidup kita. Di Singapura gaya hidup sekali keluar restoran $400, $500, 5 juta, 4 juta ya Bapak Ibu. Wah, kalau hari-hari makan restoran berarti hari-hari 4-5 juta habis. Kadang kita bayangkan, wah 4 juta itu gaji seorang hamba Tuhan ya. Gaji untuk bisa mendukung anak-anak yang tak bisa sekolah, tak bisa bayar SPP ya. Bisa mendukung banyak hal. Mereka yang susah hidupnya, mereka yang tak ada pekerjaan, Bapak Ibu. Kadang banyak yang bisa kita kerjakan, tetapi kita hambur-hamburkan. Dan yang kedua, tempat shopping, tempat orang yang dikerumuni orang, Chinatown, Nagoya Hill, ya, tempat-tempat wisata, ada menjadi tujuan hidup orang Kristen. Show pertunjukan artis, ya, kasino, perjudian, hiburan, semua dikerumuni orang. Semua orang jatuh di dalam dosa. Karena dosa begitu memikat hati mereka, begitu menarik,
mereka terpikat oleh itu dan mereka melupakan apa seharusnya yang mereka kerjakan di dunia ini. Dan corona ini membuat semua tempat kerumunan ini tidak bisa dikunjungi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat banyak orang bisa memburu makanan yang mahal ya. Grand Burger di London bisa berharga 25 juta, Bapak Ibu. Pizza di New York bisa 1,7 juta, isinya pakai lobster ya. Jadi Bapak Ibu, kadang manusia bisa melupakan Tuhan dan hidup mereka hanya untuk diri mereka sendiri dan tidak memikirkan orang lain lagi sama pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang bisa punya tujuan keliling dunia, satu kota ke satu kota, satu kota ke satu kota, dan bahkan ada yang mau keliling dunia, seluruh dunia baru dia puas. Jadi Bapak Ibu, walaupun dia keliling seluruh kota dunia, dia pun tidak bisa puas. Seperti ilustrasi seorang raja yang memberikan tanah kepada orang yang sanggup jalan. Ya. Apa yang dia injak itu jadi miliknya. Ya. Jadi orang itu jalan. Sebelum matahari terbenam dia harus kembali kepada raja dan tanah itu jadi miliknya. Wah, orang itu menggebu-gebu dong. Saya dapat harta warisan tanah. Semakin saya injak itu jadi milik saya. Dia makin excited lah. Dia wah jalan secepatnya supaya dapat tanah warisan yang lebih banyak. Makin jalan, makin asik dia. Lupa dia. Yang penting saya dapat banyak, yang penting saya dapat banyak, harta saya banyak. Wah, dia jalan terlalu jauh dan mau dia lupa kembali, harus kembali waktu matahari belum terbenam. Jadi dia karena tamak dia jalan dan sebelum kembali dia udah putus nafas sebelum matahari terbenam. Jadi ilustrasi ini mengajarkan kita apa, Bapak Ibu? Manusia akan rakus terhadap harta, kenyamanan, makanan, kenikmatan sampai hilang nyawanya. Seberapa banyak pun yang manusia bisa raih, dia akan raih dan tidak pernah merasa cukup. Itulah yang Raja Salomo katakan, sia-sialah semua kenikmatan dunia ini. Karena kita tidak akan merasa puas kalau tujuan hidup kita, fokus hidup kita hanya untuk itu saja. Jadi Bapak Ibu, mungkin setelah lewat virus corona ini, manusia akan kembali lagi semua ke habitat lamanya. Mereka akan melupakan Tuhan lagi. Visi misi yang Tuhan ciptakan mereka lupa semua. Mereka akan mengejar dunia lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, segala sesuatu yang sangat menarik memikat hati kita itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jika kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu, itu adalah godaan yang kadang kita tidak sadar-sadar. Dan manusia melakukannya berulang-ulang untuk mengasihi dunia dan melukakan hati Tuhan. Hidup ini adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan menjalankan kehendak diri kita sendiri saja. Manusia lupa dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Berbuah di dunia ini bukan hanya hidup untuk memanjakan diri kita. Manusia di dunia ini kadang hanya menciptakan ikon, image diri sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook, Instagram, apa yang dipost oleh manusia, apa yang dipost oleh orang-orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di Instagram, Facebook ya, makanan yang terenak, yang terindah, yang termahal, semua dipost di situ. Apalagi tempat wisata, selfie, dirinya sendiri, wah banyak sekali dipost. Barang yang mewah, yang branded yang dipost ya. Kesuksesan diri yang menyatakan kehebatan dirinya itu yang dipost, menarik orang ke diri kita, bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sedih sekali ya. Zaman sekarang manusia lupa misinya di dunia ini untuk apa? Untuk menjalankan kehendak Tuhan, apa untuk menjalankan diri kita sendiri, kehendak diri kita sendiri. Bapak Ibu, di John Piper mengatakan mencari kepuasan dalam Tuhan. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. John Piper, Bapak Teologi, mengatakan ini. Tuhan sangat dimuliakan ketika kita memuaskan diri di dalamnya. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, selama ini kita mencari kepuasan kita di dalam Tuhan?
Tuhanlah yang memuaskannya. Selain Tuhan tidak ada kebaikan yang bisa dia temukan lagi di dunia ini. Dan Daud puas di dalam Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang menjadi kepuasan Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini? Coba kita renungkan ya. Siapa yang bisa memuaskan dan mengisi hati kita? Sehingga kita ada damai dan kepuasan di dalam hidup ini. Dan kita bisa bersyukur dalam hidup ini. Tuhan Yesus. Hanya Tuhanlah yang mengosongkan dirinya, datang ke dunia mati untuk kita. Dia meninggalkan segalanya untuk kita. Tapi akankah kita meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan? Bapak Ibu, kunci untuk menjadi orang yang saleh dan bahagia adalah menemukan kepuasan kita di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, Bapak Ibu mau hidup ini berarti di dunia ini, carilah kepuasan di dalam Tuhan. Karena di dunia ini tak ada satupun yang bisa memuaskan diri kita. Daud mencari nasihat dari Tuhan. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan, dan Daud berdiri di sebelah kanan. Dan Tuhan berdiri di sebelah kanan Daud. Jadi Bapak Ibu, kelemahan manusia ialah selalu mencari bersandar pada diri sendiri, mencari koneksi orang kaya, orang sukses. Kalau jalan buntu, tidak bisa apa-apa baru mencari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sadar Tuhan mau kita menyenangkan hatinya. Tuhan mau kita menjadi seorang yang berkenan di hatinya. Jangan kita memegang dunia ini sangat ketat, grab and hold the world so tightly. Kita memegang sesuatu yang sangat ketat di atas Tuhan. Kita tidak sanggup melepaskannya. Kita menggenggamnya begitu erat dan kita tidak sanggup untuk melepaskan karena kita terlalu cinta dan menjadikan itu berhala di hati kita. Bapak Ibu sekalian, di Perjanjian Lama tanah adalah warisan ya Bapak Ibu. Makanya di ayat 45 Daud mengatakan ya, Tuhanlah warisan dan pialanya ya. Jadi tanah itu bukan sesuatu yang dijual belikan di zaman Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel telah berhasil memasuki tanah perjanjian, Tuhan membagi tanah dan memberikannya setiap suku, ya, setiap suku bagian mereka tersendiri. Jadi ada garis batasan yang memisahkan tanah masing-masing. Jadi tapi Daud di sini dia tidak peduli itu. Daud bilang, saya tak membutuhkan tanah warisan. Tuhanlah bagianku, itu sudah cukup. Hari ini banyak orang kejar dunia malah melupakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Seperti sebuah robot ya, yang sudah diprogramkan. Orang memberi robot itu, wah robot sekarang banyak bantu manusia. Lama-lama manusia tidak dipakai. Ya, semua rumah memakai robot. Robot bisa melakukan banyak hal. Bisa mengepel lantai, bisa menyusun barang majikannya, bisa membuang sampah, mengangkat barang. Ya, kalau majikannya beli dia dengan harga yang sangat mahal, ya, ribuan dolar, jutaan, ya. Lalu robot itu tiba-tiba konslet, dia tidak menjalankan misinya. Dia tiba-tiba di rumah, dia jadi santai ya. Oh, dia jadi selfie, dia duduk, dia nonton, ya. Malah dia makan berserakan, dan hari-hari selfie, tidak menjalankan tugasnya. Nah, majikannya marah tak Bapak Ibu sekalian? Majikannya tentu bilang, kurang ajar robot ini ya. Aku beli kamu untuk apa? Aku tebus kamu dengan mahal, tahu kamu tak menjalankan tugasmu. Wah, ini marah majikannya, mungkin buang aja, gak berguna kamu ya. Jadi Bapak Ibu, seperti ilustrasi tadi ya, Tuhan ciptakan kita untuk apa? Tuhan ciptakan kita untuk memuliakannya. Tuhan ciptakan kita untuk memiliki hati yang mengasihi Dia, bukan mengasihi benda yang di dunia ini. Tuhan juga murka jika kita sebagai ciptaannya malah tidak menyembahnya, malah kita menyembah Mammon, harta lebih daripada Tuhan. Bagi Daud, Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Tuhan segala-galanya bagi dia. Saya baca buku Pendeta Stephen Tong mengatakan, your attitude toward money is one of the proof of how do you love your God. Sikap kamu terhadap harta, uang adalah suatu bukti bagaimana kamu mengasihi Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu, demi harta, demi materi di dunia ini, benda yang tak bernilai,
hati kita tidak ada di dalam Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu, seperti Esau demi semangkok kacang merah saja menjual hak kesulungan yang sangat-sangat penting baginya Bapak Ibu. Demi benda di dunia ini, marilah kita jangan sampai mengkhianati, menyangkal Tuhan di hati kita Bapak Ibu sekalian. Di dalam buku Orang Kristen dan Harta Dunia, pada waktu pendeta Steven menikah, dia memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, jumlah yang besar karena hari spesial. Dan pada waktu anaknya David menikah, dia mengajar anaknya, kamu mau persembahkan berapa? Anaknya rupanya semua angpaunya diberikan untuk mendukung pelayanan Tuhan, mendukung STT ya. Bapak Ibu, luar biasa ya. Pernahkah saudara memberikan persembahan di hari spesial saudara? Pernahkah kita memikirkan untuk menyisihkan persembahan kita untuk mendukung pelayanan Tuhan? Harta segalanya bagi Anda atau Tuhan segalanya bagi Anda? Bagaimana saudara-saudari, Bapak Ibu, memakai uang menunjukkan bagaimana cinta saudara kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan John Wesley mengatakan, pendeta John Wesley mengatakan, earn all you can, save all you can, give all you can, ya. Carilah sebanyak mungkin yang kamu dapat ya. Semua orang mau untung, semua orang mau mendapati sebanyak mungkin. Semua orang mau timbun harta sebanyak mungkin, save, tabung sebanyak mungkin yang kamu punya. Tetapi ingat moto yang terakhir, give all you can. Banyak orang sampai ke moto 1, 2 aja. Yang ketiga macet. Yang ketiga macet karena mereka tidak ada hati mengasihi Tuhan. Ketika mereka bisa menghamburkan beribu-ribu dolar, berjuta-juta dolar untuk hal yang duniawi, untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan mereka pelit, mereka sayang uang mereka, seperti ada duri terpaku di hati mereka, mereka tak bisa memberi dan memberkati gereja yang kekurangan dan pelayanan-pelayanan yang masih perlu didukung Bapak Ibu. Jadi mari kita ingat moto John Wesley ya. Kita berusaha bekerja memang bagus, kita menabung memang bagus, tetapi kita juga ingat kembalikan berkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan sebagai hamba-hamba Allah, tetapi dosa menjadikan kita kekasih diri sendiri. Tuhan ciptakan kita, tetapi dosalah menjadikan kita mengasihi diri sendiri. Kita diciptakan untuk menyembah Sang Pencipta, tapi dosalah yang mengakibatkan kita menjadi kehidupan segalanya tentang kemuliaan diri kita sendiri. Bapak Ibu, semua orang jatuh di bidang ini. Semua orang, saudara saya semua orang Kristen. Apa bedanya kita dengan non-Kristen? Kalau kita tujuan hidupnya bukan untuk memuliakan Tuhan, menghasilkan buah di dunia ini. Kalau goal kita hanya untuk dunia ini, tujuan kita hanya untuk dunia ini, apa bedanya kita dengan non-Kristen? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menganggap benda di dunia ini yang paling berharga di matanya, ya. Tapi Dia menganggap manusialah, engkau dan saya, seorang yang paling berharga di matanya. Dia menciptakan kita, Dia menebus kita, Dia mati menyerahkan nyawanya untuk kita. Tapi apakah Tuhan merupakan segalanya bagi Anda? Apakah kita demi barang yang fana ini kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk barang yang fana ini dibanding dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita? Sungguh tidak layak ya, sungguh tidak pantas kita lakukan ini kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Hai manusia, saya ciptakan kamu untuk apa? Memuliakan aku di dunia ini, menghasilkan buah untuk kerajaanku dan melakukan kehendakku. Dan apa yang kamu kerjakan dan kejar? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah engkau melupakan penciptamu? Mari kita berhenti sejenak dan kita renungkan ini ya, berhenti sejenak. C.S. Lewis mengatakan, pain is God's megaphone to rouse a deaf world. Penderitaan adalah megafon dari Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Ya. Kadang Tuhan
memakai megafon ya, suatu penderitaan di dunia yang jatuh ini ya, kematian, penyakit, wabah, musibah, untuk membangunkan orang Kristen ya, untuk membangunkan kita, untuk membangunkan telinga kita yang sudah tuli, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita, untuk membangunkan mata kita yang buta, yang tidak bisa melihat nilai yang kekal jauh lebih penting dan bernilai daripada benda di dunia ini, untuk membangunkan hati kita yang dingin terhadap Dia, dan untuk membangunkan kaki kita yang suka melangkah ke dunia ini, dan untuk membangunkan mulut kita yang membisu, tidak memberi kesaksian dalam hidup kita, untuk membangunkan perasaan hati kita yang sudah mati terhadapnya dan tidak melayani Dia. Jadi Bapak Ibu, mari kita mendengar apa yang dikatakan C.S. Lewis. Tuhan sedang membangunkan dunia ini, membangunkan kita belajar sesuatu. Apa yang sedang Tuhan katakan pada kita hari ini? Mari kita pikirkan Bapak Ibu. Kadang suatu ujian, pencobaan itu membuat kita lebih bertumbuh ya. Anak yang ujian semakin sukar dan tinggi syaratnya, semakin susah masuk, anak itu semakin termotivasi belajar keras ya. Itulah ujian bagi seorang anak, supaya dia berjuang keras. Orang Jepang memuji ikan yang lincah dan hidup ya, dia pakai ikan hiu, kejar ikan itu. Kalau ikan yang tak dikejar ikan hiu dengan ikan yang dikejar ikan hiu, wah, ikan yang dikejar ikan hiu itu lebih enak dan lebih gersik, lebih lincah, dan semua orang mau membeli ikan itu dan daripada membeli ikan yang tidak dikejar ikan hiu ya. Jadi Bapak Ibu, corona membuat kita pikir, suatu ujian, suatu kesusahan kadang membuat kita pikir, apa arti hidup saya Tuhan? Saya berdoa kita bisa terbangun supaya menilai kehidupan kita ini, supaya kita bisa mempersembahkan diri kita untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini saja. Mari kita wake up ya, mari kita bangun untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Kadang proses itu menyakitkan dan keras, tetapi Anda jangan lupa, ketika Tuhan diam, Dia sedang melakukan sesuatu untukmu. Ketika Tuhan diam, ketika Tuhan mendiamkan kita semua di rumah, ketika corona menyebar, kita semua harus berpikir, apa yang sedang Tuhan katakan kepadamu. Kita berhenti sejenak, kita pikirkanlah, dan kita evaluasi diri kita sendiri. Apa yang salah dalam hidup saya Tuhan? Akuilah kepada Tuhan, supaya Tuhan tarik lagi hati kita, cinta pertama kita kepadanya. Saudara-saudari, kesukaan Daud adalah suka berkumpul bersama orang kudus, suka diam di rumah Tuhan. Apakah kita juga demikian? Ada suatu kerinduan kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membangun gereja kembali, untuk supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh lagi. Daud bilang, di dunia ini, di surga tidak ada gerangan yang dia inginkan selain Engkau Tuhan. Di bumi ini tidak ada lagi yang dia inginkan selain Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 16 adalah Mazmur kristologis ya. Ayat 9, ayat 11 menyatakan, Kristus menyatakan dirinya memiliki tubuh yang tidak binasa. Kristus tidak melihat kebinasaan, dan Kristus mengalahkan maut. Orang kudusmu, the Holy One, menunjuk pada Kristus ya, tidak akan melihat kebinasaan. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus, kita juga akan memiliki jalan kehidupan yang menuju kekekalan, jaminan hidup yang kekal. Kita akan memiliki sukacita yang berlimpah. Kita bisa menikmati berkat Tuhan selama-lamanya. 享受永远的福乐. 永远的福乐 itu artinya kehidupan berkat yang selama-lamanya bersama Tuhan. Itu jauh lebih penting dari semua benda di dunia ini, Bapak Ibu. What is the point of your life? Apa poin kehidupan kita? Apakah engkau mau menerima berkat kekal yang Tuhan tawarkan pada kita? Ataukah saudara mau menerima tawaran dunia yang akan membawa kebinasaan? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang
penuh cinta. Lagu ini mengatakannya. Mari kita merenungkannya dan tutup dengan Mazmur 73 ayat 25 dan 26 yang mengatakan, mari kita baca sama-sama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan segalanya bagiku. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak Ibu, mari kita yang di rumah, kita sungguh-sungguh menutupkan kepala mata kita, menundukkan kepala kita. Kita merenungkan sebagian firman Tuhan dalam hidup kita. Apakah saudara-saudari tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup saudara? Apakah saudara-saudari telah berkeliling, berusaha mencari kepuasan di dunia ini, tetapi tidak menemukannya? Satupun saudara-saudari tidak menemukannya yang bisa mengisi kekosongan hati. Apakah saudara-saudari mau menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, yang tidak sama dengan dunia ini? Damai sejahtera Kristuslah yang akan memuaskan hati kita. Jika saudara-saudari mau menerima tawaran ini, saudara-saudari berdoa kepada Tuhan, membuka hati saudara-saudari, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup saudara-saudari. Yang kedua, apakah ada mamon dan benda dunia ini yang begitu menarik saudara-saudari, begitu jauh daripada Tuhan? Saudara telah menggenggam terlalu erat benda ini dan saudara tidak bisa melepaskannya. Berdoalah supaya Tuhan patahkan belenggu ini, supaya Tuhan angkat belenggu ini yang mengikat saudara selama ini, yang menjauhkan saudara darinya, yang sehingga saudara sama sekali tidak dekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan, biarlah saudari kembali kepada firman Tuhan hari ini. Biarlah saudara lepaskan ikatan belenggu dunia dan kembali mengasihi Tuhan. Yang ketiga, apa yang sedang saudara cari di dunia ini? Dunia tidak pernah akan memuaskan kita. Carilah Kristus yang penuh cinta, yang memberikan nyawanya mati di kayu salib, menebus dosamu dan saya. Biarlah saudara membukakan hati menerima Kristus yang bisa memimpin saudara, memberikan kenikmatan yang kekal, hidup yang kekal kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam ini. Sungguh firman-Mu selalu menegur kami, selalu mengingatkan kami Tuhan, kami manusia yang pelupa, manusia yang selalu condong ke dunia, dan kami kadang Tuhan tidak sadar, kami buta secara rohani, kami telah mengikuti jalan dunia ini, sehingga kasih kepada Bapa tidak ada di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang membangunkan kami kembali Tuhan, sehingga orang Kristen semua sadar Tuhan, supaya mereka tidak demi hal yang fana ini mengkhianati dan menyangkal Engkau dalam hidup mereka. Supaya orang Kristen semua terbangun Tuhan melalui penderitaan, melalui ujian Tuhan. Biarlah Engkau membangunkan kami semua. Setiap orang Kristen yang sudah terlena, yang telah jauh daripadamu Tuhan, Engkau panggil mereka untuk bertobat. Panggil kami Tuhan untuk menjadi kesaksian yang baik untuk-Mu. Panggil kami seluruh orang Kristen Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia, yang bisa memberikan cinta kami sepenuhnya Tuhan, hati kami sepenuhnya untuk-Mu saja. Dan kami bisa Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, dan mau mengabdikan diri kami, mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami yakin ketika kami mencari Engkau dahulu Tuhan dan kerajaan-Mu, segalanya Engkau akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang mendengar, Roh Kudus-Mu bekerja setiap hari di dalam hidup kami, sehingga kami tidak Tuhan terlena dan menerima tawaran dari iblis maupun mengikuti hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, kita berterima kasih untuk Ibu Pinjam yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu jelas bagi kita. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan akan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Tuhan telah memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita sampai saat ini. Itu adalah anugerah dari Tuhan, karena kemurahan Tuhanlah kita bisa hidup dengan tenang pada saat ini. Kita akan memberi juga persembahan sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Sambil kita iringi lagu pujian nomor 326, jadikan aku saluran berkat. Kita bisa memberi persembahan ucapan syukur dengan dua cara. Pertama, kita bisa mentransfer ke rekening Yayasan Philadelphia Gracia yang tertera di layar. Ada nomor rekeningnya, silakan Bapak Ibu bisa mentransfer, atau kita juga bisa mengumpulkannya, menabung terlebih dahulu. Pada saat nanti kita boleh datang ke gereja kita bawa, atau kita boleh titip juga kepada pengurus dan hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mari kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan sampai kita iringi lagu pujian nomor 326, jadikan aku saluran berkat. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini Tuhan masih memberkati hidup kami. Tuhan masih mencukupkan makan, pangan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa diberi kesehatan, makanan yang cukup hari-hari kami Tuhan. Bahkan Tuhan masih memimpin kami dengan pekerjaan, usaha yang masih berjalan, yang masih bisa mencukupkan segala kebutuhan akan keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan juga boleh menggerakkan orang-orang untuk mencukupkan segala kebutuhan akan gereja ini di masa-masa sulit ini, sehingga operasional gereja ini masih bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Bukan gereja saja, bahkan panti asuhan kami dan sekolah kami Tuhan juga cukupkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap tangan yang telah bermurah hati mencukupkan segala pekerjaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga memberi sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kami. Beri kami hikmat Tuhan untuk memakai uang Tuhan ini untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah Tuhan juga sekali lagi memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan ucapan syukur, sukacita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ada beberapa waktu gereja yang perlu kita perhatikan untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat berbakti bagi setiap jemaat GAPI Philadelphia dimanapun berada, baik yang beribadah di gereja secara online ataupun di rumah dimanapun berada. Biarlah walaupun kita berbakti secara online, biarlah kita tidak mengurangi rasa hormat kita dalam berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap jemaat GAPI Philadelphia yang setia minggu lepas minggu walaupun online selalu tetap berbakti kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. KTP kita seperti biasa setiap Rabu ya, jam 7.30 kita tetap seperti biasa dibagi 2 kelompok, 1 di panti dan 1 di gereja. Dan yang terakhir, kami dari pengurus maupun hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat maupun supporter yang telah membantu mencukupkan segala kebutuhan gereja di masa pandemi COVID ini, sehingga gereja GAPI Philadelphia masih bisa berjalan dengan normal sampai saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kebaikan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah akhirnya kita akan menutup kebaktian kita dengan lagu pujian penutup nomor 325. Saya undang semua jemaat untuk berdiri, dan setelah lagu pujian penutup ini saya undang Ibu Penginjak Liang untuk mendoakan sebagai doa penutup kebaktian kita. 325, Ku Memilih Yesus.
Engkau yang memberikan segalanya bagi kami. Engkau juga ajari kami Tuhan untuk menganggap bahwa Engkau segala-galanya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau bantu kami beriman untuk bersandar kepadamu Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan untuk mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu sehingga mereka terus berjalan memegang Engkau erat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.